Ini salah satu surat yang paling diekspos oleh Luther ya. Kita bulan Oktober ini banyak bicara tentang tema reformasi. Cuma perspektif hari ini mungkin justru baliknya, yaitu kita try to criticize the Lutheran perspective. Karena kalau kita nggak hati-hati kita bisa gambaran kita tentang sola fide, tentang dibenarkan hanya melalui iman itu bisa salah kaprah gitu. Luther ada blind spotnya sendiri gitu, dan waktu kita belajar Alkitab salah satunya prinsip semper reformanda ya, kita terus mesti kembali kepada Alkitab. Saya percaya Luther pun juga akan setuju bagian ini. Maksudnya karena kita kembali kepada Alkitab gitu ya. Termasuk relativizing bukan cuma the Pope and the Councils, tapi juga Luther's writings gitu. Saya coba lihat ini aja dari Galatia gitu. Kita lihat pasal 1 ya, coba. Paulus memperkenalkan dirinya di situ ya, sebagai rasul, not from man, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Lalu ini dia langsung claim his apostleship ya, otoritasnya, karena ada problem serius di sini. Hampir nggak ada surat yang langsung mulai dengan polemics ya. In the very beginning ayat ke-6, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Langsung bicara polemik di dalam bagian pertama gitu ya. Biasanya itu bagian-bagian awal kan ada, memang di sini ada grace to you and peace from God ayat ketiga, itu betul ya. Dan sebagainya. Tapi dari perspektif penyelidikan tentang struktur surat, saudara miss bagian Thanksgiving yang biasanya selalu hadir di dalam surat apapun gitu. Aku bersyukur karena kamu gini-gini. Ini nggak ada ucapan syukur sama sekali gitu. Maksudnya nggak ada alasan untuk bersyukur bagi Paulus di sini. Karena problemnya ada di Galatia ini ya. Dan langsung pada ayat ke-6 dia langsung mulai dengan polemik. Di surat-surat yang lain bukan nggak ada polemik, bisa ada polemik juga ya. Tapi nggak ada surat yang langsung mulai dengan polemik seperti dalam Galatia di sini. Kalau saudara lihat. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Pada Injil yang lain ya. Kita kasih judulnya hari ini kan hanya satu Injil. Atau kalau dalam bahasa Inggris di situ ESV, no other gospel, itu jadi tema ini ya, Revo 500 grupnya The Gospel Coalition ya kalau nggak salah ya. Dia pakai temanya no other gospel. Gak ada Injil yang lain gitu, tidak ada Injil yang lain. Ya, cuma ini Injil satu-satunya, bahasa Indonesia pakai hanya satu Injil. Problemnya apa sih saudara? Problemnya kan sederhana, yaitu ini ya, ada problem orang-orang Yahudi yang insist bahwa waktu orang itu mau diselamatkan, dia harus menjadi Yahudi dulu gitu. Jadi gini saudara, mereka bukan mengatakan bahwa diselamatkan itu tanpa Kristus, still di dalam Kristus dan oleh Kristus pasti gitu kan ya, dan juga oleh anugerah. Tapi persoalannya gini saudara, ini kan ada relasi antara Gentiles, orang kafir ya, lalu sini ada Jews gitu. Jews ini kan orang pilihan kan ya, ini kan bangsa pilihan, ini kan God's elect, bangsa pilihan Allah gitu. Tuhan itu kan menyelamatkan pertama Jews. Nah konsepnya mereka adalah waktu mau Gentiles mau diselamatkan, mereka mesti belong to this Jewish community ya, by way of circumcision, sebagai salah satu bentuk daripada apa yang disebut dengan works of the law ya. Works of the law, yaitu ergonomu di dalam bahasa Yunani-nya ya. Bahasa Indonesia terjemahannya agak sedikit problematis, ntar kita akan ke sana gitu. Aslinya sebenarnya terjemahan itu works, ini pakai istilah kata benda ya, works of the law gitu. Ini apa maksudnya gitu. Nah, circumcision, orang disunat kan dia belong to the Jews. Ini kan seperti kayak tandanya gitu ya. Lalu terus Kristus mati untuk orang Yahudi, untuk Gentile juga, tapi Gentile sini mesti jadi Jews dulu gitu. Nangkep gak saya? Disunat di dalam hal ini belong to the community, baru di sini terus kemudian dia mengalami keselamatan gitu. Kristus juga, Kristus yang mati untuk orang-orang Israel gitu ya, Jewish Christians. Gentiles mesti jadi seperti Jewish Christian di dalam hal ini gitu. Argumentasinya Paulus mengatakan bahwa sebetulnya Jews dan Gentiles itu Jews nggak ada prerogatif ya, nggak ada hak spesial, nggak ada privilege. Mereka bangga punya Torah ya, dengan aturan-aturannya, dan yang circumcision adalah salah satunya. Ini bagi Paulus kontras ya dengan jalan iman, faith.
Jadi melalui iman ya, orang diselamatkan both Gentiles, melalui iman, Jews juga melalui iman. Karena apa? Karena Jews meskipun mereka memiliki Torah, tapi sebetulnya mereka itu nggak bisa melakukan Torah secara sempurna gitu. Jadi mereka still under the curse of Torah, karena mereka nggak bisa perfect melakukan Torah gitu kan ya, dalam hal ini. Nah, kita coba ini ya, baca lagi bagian ini. Ayat 7 coba, bisa tolong bacain nggak ayat 7? Yang sebenarnya bukan Injil, Injil yang lain sebenarnya. Terus hanya iya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Menarik saya kalau sudah lihat angelologinya Paulus itu ya, gambarnya tentang malaikat itu dia seems gak membedakan antara fallen angel and the good angel ya, maksudnya elect. Kita tahu di dalam prophetic books itu, di dalam buku-buku terakhir ada konsep tentang malaikat yang jatuh gitu ya, malaikat yang jatuh, ada malaikat pilihan, ada malaikat yang jatuh gitu, itu kan standar saya di dalam sistematik teologi kita. Tapi kalau sudah baca misalnya di dalam book of Job itu angelologinya kan belum sampai ke sana ya, digambarkan both demons, apa itu? Ya malaikat jatuh itu ya. Setan yang mencobai Ayub dan the good angels itu sama-sama in the heavenly court. Betul kan ya? Sudah pernah baca kitab Ayub kan ya? Maka anak-anak Allah itu kan menghadap, kan itu di heavenly court gitu kan ya gambarannya. Jadi angels di sini adalah gambarannya itu belum di-separate between the fallen sama the good one. Nah, Paulus melihat angel di dalam pengertian seperti itu, dia nggak terlalu membedakan antara the elect dan the fallen angel dalam bagian ini. Malah kalau sudah melihat di dalam ayat ke-8 di sini gambaran angel kayak begini, definitely ini adalah angel yang fallen ya sebetulnya gitu ya. Kalau ada malaikat dari sorga pun yang memberitakan Injil yang lain, kalau benar-benar ada kayak gini, ini pasti malaikat yang kacau kan saudara kan ya. Gak mungkin di malaikat elect kan ya, gak mungkin kan ya. Tapi Paulus pakai istilah angel itu dalam pengertian yang rather general saudara. Kalau sudah lihat dia juga berargumentasi tentang ini ya, tentang the secondary status of the law itu di dalam Galatia. Saudara melihat bahwa Torah atau law itu atau Taurat itu diberikan melalui perantaraan malaikat. Ya, itu gambarannya agak ini ya, merendahkan gitu. Actually, gambaran tentang theology of the law yang paling kritikal mungkin di seluruh New Testament ya ini ada di Galatia gitu. Kalau di dalam Roma dia agak ada sedikit koreksi ya di dalam Paulus. Maksudnya perkembangan karena audiensnya lain, konteks yang lain. Tapi di sini dia berhadapan dengan orang-orang yang memutlakkan circumcision. Kalau saudara baca ini ya Pak di dalam surat yang lain, Paulus pernah mengatakan ini ya Pak, Titus, Timotius ya. Ada saatnya dia lihat karena konteks ya, ada baiknya juga kalau dia disunat gitu. Tapi di dalam bagian yang lain gak harus disunat. Jadi ini sebetulnya apa ya, kategori adiafora gitu. Disunat ya boleh, gak disunat juga gak apa-apa. Paulus sebetulnya gak pernah insist sebelumnya ya, bahwa orang itu harus tidak disunat itu, nggak kayak begitu gitu. Jadi mau disunat oke juga, karena ini kelompok orang Yahudi bagus juga sih kalau kamu disunat mungkin lebih bisa blend gitu loh ya. Atau nggak disunat memang nggak ada keharusan gitu, misalnya lebih banyak Gentile community. Tapi di dalam case Galatians kalau saudara baca dia insist nggak usah disunat, kenapa? Karena mereka insist harus disunat itu. Nah poin ini ya, mereka insist waktu orang mau menjadi percaya atau bukan percaya, mau diselamatkan ya, belong to the community of God, dia harus masuk jalan ini gitu. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia dan seterusnya? Paulus bilang, aku menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebenarnya kalimat ini sendiri sudah agak kontras dibandingin sama the law gitu ya. The law kalau sudah baca itu saudara lihat di mana ya? Di mana ini? Pasal 3 ayat 19. Mulai ayat 19 dan seterusnya itu bagaimana dia melihat gambaran law itu rendah sekali gitu. Ayat 19. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi law itu tambahan gitu. It was added. Karena transgression ya. Jadi belongs to the realm of transgression gitu. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Whereas Injil yang diterima Paulus itu nggak pakai pengantara. Dia langsung dari Tuhan gitu. Ya, ini mediated
Malaikat-malaikat tadi kita sudah ngomong ya, malaikat di dalam pikiran Paulus itu ada campuran antara fallen sama elect angel itu tadi. Dia pakai general term, malaikat-malaikat termasuk juga ini, maksudnya gambaran yang campur tentang the good and the bad angels gitu. Jadi gambarannya malaikat pun juga nggak terlalu positif di sini gitu gambarannya. Maksudnya istilah general term saya, karena Paulus nggak membedakan antara the elect angels dan the bad atau the fallen angels. Malaikat jadi yang ini ya. Lalu ya di perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Saudara lihat ya, konsep tentang intermediary ini menjadikan Torah itu konsepnya jadi rendah. Karena dia diberikan secara perantaraan. 20 kalau saya baca bahasa Inggris ya. Now an intermediary implies more than one. But God is one. Nah maksudnya ini dikontraskan, Tuhan itu kan cuma satu. Pengantara-pengantara itu banyak gitu. Dan Taurat itu datang melalui pengantara-pengantara yang banyak. Padahal Tuhan itu cuma satu. Maksudnya Paulus mau mengatakan, ya jadi kamu tahulah posisinya Torah itu di mana di dalam kehidupan ini kita gitu. Nah kalau sudah lihat gambarannya di sini seolah-olah Paulus itu memang betul sih, bukan seolah-olah, memang iya. Ini gambaran law di dalam Galatia itu kan overwhelmingly negatif gitu. Secondary status lah, through angels, Musa dan sebagainya, whereas Injil itu dari Tuhan langsung, gak pakai intermediary gitu kan di dalam hal ini. Ada betulnya, kenapa? Ini sebagai satu respons semacam respons pendulum gitu loh kalau mau saudara pakai istilahnya. Karena orang-orang ini sangat mentingkan law sampai di atas menjadi kualifikasi orang masuk ke dalam community of God atau people of God ya, melalui jalan Torah gitu, Torah observance. By way of circumcision itu. Jadi Paulus di dalam surat Galatia ini menempatkan law itu di dalam pengertiannya ya mungkin the lowest point kali ya di sini ya, dibanding dengan Romans, dibanding dengan Korintus, dibanding dengan Tesalonika nggak ada sih. Tapi Korintus dan sebagainya itu gambaran Galatia ini paling melihat law ini paling negatif gitulah gambarannya. Dan ini kan memang ada kontras ya kalau sudah lihat antara works of the law, ini kalimat inti ya di dalam Galatia, dikontraskan dengan faith ya, yaitu coba kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang 16 ya. We ourselves 15 dulu ya. We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law ya, ergonomu itu kalimat penting sekali untuk ini Galatia dan Roma gitu dengan berbagai macam tafsirannya. But ini dikontraskan dengan true faith in Jesus Christ. Jadi works of the law itu kontras dengan faith in Jesus ya. Works of the law versus faith in Jesus Christ ya. Nah sekarang pertanyaannya, works of the law itu apa sih? Kalau sudah lihat di dalam bahasa Indonesia, coba bacain bahasa Indonesia itu terjemahannya apa? Ya? Nah, ada perbedaan kan ya? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu terjemahan dengan apa? Melakukan. Nah, ini tipikal Lutheran melakukan hukum Taurat ya. Jadi kalau diterjemahin di Inggris, ini kan bicara tentang doing of the law gitu kan ya. Tekanannya pada doing gitu kan ya. Dikontraskan dengan faith. Tapi bahasa aslinya itu nggak bisa doing, soalnya bicara works of the law ya. Nggak bicara doing the Torah, bukan. Karena memang bukan itu artinya gitu. Nah sekarang gini soalnya, apa artinya works of the law? Saya ini ke interpretasi klasik ya. Yang orang evangelical juga banyak yang tafsir di sini soalnya itu ngikutin. Termasuk ini tafsiran ini ya di bahasa Indonesia LAI ini. Tafsiran ini ya, misalnya Rudolf Bultmann. Jadi gini Bultmann ini melihat works of the law itu sebagai misguided zeal for the law. Zeal atau semangat yang salah untuk law, untuk Torah ya. Dan mengerti Paulus itu menolak ya such works ini ya. Karena saya kutip bahasa Inggris, ini Bultmann ya. Because man's effort to achieve his salvation by keeping the law only leads him into sin. Indeed, this effort itself in the end is already sin. Nangkep saya?
Jadi waktu orang doing the law gitu ya, terus kemudian dia mengharapkan keselamatan, itu sin gitu. Doing the law itu sudah jadi sin gitu. Kenapa? Karena kita harusnya kan berharap melalui iman gitu kan ya, melalui iman, bukan doing the law. Tapi apakah itu sudah artinya doing the law gitu? Apa artinya works of the law itu sama dengan doing the law? Sekali lagi ya, bahasa aslinya itu nggak bicara tentang doing the law, bicara tentang works of the law. Sehingga kita mesti menafsir itu artinya apa sih works of the law gitu? Apakah melakukan Torah gitu? Sekarang gini deh, saya tanya ya. Di perjanjian lama itu orang ada yang melakukan Torah nggak? Ada kan ya? Ada nggak orang yang melakukan Torah dan diselamatkan? Ya mulai agak kurang suaranya, intensitasnya. Sekali lagi ya, gini, ada saya balik pertanyaan. Di Old Testament ada orang diselamatkan nggak? Ada dong pasti kan ya. Nah sekarang saya tanya ya, mereka yang diselamatkan di Old Testament itu tanpa melakukan Torah atau dengan melakukan Torah? Hah? Dua-duanya itu jawaban aman ya. Actually salah sih dua-duanya itu. Gini ya, dia ambil contoh Daud aja. Daud kita tahu dia diselamatkan kan ya. Kalau Saul problematis sudah tanya Bu Ina aja. Saul, Salomo itu urus inilah, itu kita nggak ngomong itu. Ini apa, Daud lah, Daud kan very secure ya. Jeremiah, Isaiah, Yeskiel itu kan secure punya itu. Mereka kan diselamatkan kan ya. Sekarang saya tanya ya, mereka ini diselamatkan dengan melakukan Torah atau tanpa melakukan Torah? Dengan melakukan Torah kan ya. So, saya mau bilang apa sih? Jadi kontras faith itu bukan dengan melakukan Torah, bukan itu kontrasnya sebetulnya. Dan works of the law itu harus dimengerti lain pengertiannya. Karena kalau faith dikontraskan dengan melakukan Torah gitu kan ya, itu berarti Daud ya dan Mazmur, tulis Mazmur 1 yang kesukaannya adalah Torah Tuhan, itu melenceng semua gitu. Nah gue saya maksudnya. Dia adalah orang-orang yang jadi ini menggantungkan dirinya pada Torah atau gimana gitu. Ditambah satu bagian lagi ya, ini bagian penting sekali. Saudara baca Levitikus 18 ayat 5. Levitikus 18 ayat 5, itu imamat ya maksudnya ya. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku, itu law ya maksudnya, ketetapan dan peraturanku, itu Torah, itu kan istilah sinonimus kan ya, ketetapan, peraturan, itu kan ini ya, sama dengan law gitu. Lalu saudara perhatiin, orang yang apa? Melakukannya, Imamat 18 ayat 5, Imamat 18 ayat 5. Coba kita baca sama-sama, orang yang apa? Melakukannya, apa? Akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Siapa yang akan hidup? Siapa? Orang yang melakukan apa? Melakukan Torah kan ya? So orang yang melakukan Torah akan hidup gitu. Menurut saudara kalimat ini rhetorical concession gitu maksudnya. Retorik Yahweh bilang siapa yang melakukan akan hidup olehnya. Terus ternyata tuh lu sadar kan? Lu gak bisa melakukan kan? Fall short kan? Makanya datang kepada Injil melalui iman gitu. Maksudnya ini rhetorical concession kayak gini atau betul-betul sincerely spoken ini ayat ini gitu. Ini pertanyaannya maksudnya. Waktu Tuhan bilang orang yang melakukannya akan hidup karena akulah Tuhan. Ini kalimat untuk ngejebak orang yang punya seal untuk melakukan Torah terus habis itu mesti mengakui bahwa ternyata di situ dia nggak bisa melakukan, akhirnya terhuyung-huyung di dalam kerendahan hati. Tuhan ala Luther gitu ya. Saya gak bisa melakukan Torah Tuhan, ya saya baru sadar saya orang berdosa, kayak gini, sehingga dia gak ada jalan, mesti melalui iman saja, maksudnya tanpa Torah gitu ya. Atau waktu Tuhan ngomong kalimat ini, dia betul-betul mandate, siapa yang melakukan akan hidup olehnya. Yang mana saya? Yang pertama atau kedua? Setuju kan ya, yang kedua kan ya. Jadi, sudah melihat di dalam perjanjian lama, saya, itu konsep orang yang melakukan Torah akan hidup karenanya. Ada relasi antara doing the Torah dengan hidup. Ya, ini kalimat Alkitab saya nggak usah rubah gitu. Siapa yang melakukan Torah dia hidup. Ya, itu adalah janji firman Tuhan. Nah, sekarang waktu Paulus bilang mengontraskan faith in Jesus dengan works of the law. Ini pasti works of the law nggak bisa ditafsir dengan melakukan hukum Taurat, nggak bisa. Saya. Kalau ditafsir kayak begini, ini celaka. Berarti orang di perjanjian lama semuanya nggak ada yang selamat gitu. Karena Daud itu mengatakan tentang melakukan Torah. Ini mengajarkan tentang melakukan Torah. Dia salah semua dong berarti orang-orang itu gitu. Nyasar semua ke neraka gitu. Which is not the case kan ya. Jadi gini loh saya. Ini saya pakai sedikit ini apa
Saya sudah pernah jelasin kalau nggak salah di PA Wanita ya, sudah ingat hopefully. Ini Torah observance atau keeping the law. Torah observance, ini susah terjemahinnya ya. Apa ya? Melakukan Torah observance, sudah tahu istilah observance ya? Tahu nggak istilah observance ya? Keeping the law gitu ya, melakukan Torah. Ini ada dua macam resepsi gini. Orang-orang seperti Daud, Yesaya, Yeremia ya, dan sebagainya, orang-orang yang diselamatkan itu, dan let's say the reprobate Old Testament people gitu lah ya. Siapa isinya saudara tentukan sendirilah. Siapa saya? Anak-anak Imam Eli gitu lah, itu gampang gitu. Ini ya orang-orang ini dan orang-orang ini. Ini persoalannya di mana saya? Persoalan itu bukan ini sendiri yang salah, bukan. Tapi ada orang yang waktu Torah observance dia tahu still perlu iman, ya. Dan bahwa dia itu nggak sempurna waktu melakukan Torah, and therefore dia perlu forgiveness. Forgiveness itu kan diatur juga di dalam Torah, ada sacrifice kan yang mesti dipersembahkan, betul nggak? Iya kan? Ini kan termasuk Torah, saya. Kalau kamu gagal ada pengampunan dosa, renew, ada korban. Ini kan Torah juga, saya. Ini kayak gini. Calvin mengatakan di dalam Torah itu sudah ada gospel gitu. Unlike Luther yang lihat Torah, gospel, Torah. Di dalam Torah ada gospel sebetulnya. Di dalam gospel pun juga ada commandments, ada Torah sebenarnya gitu. Ya, pikirannya Calvin gitu. Maksudnya in contrast dengan pikirannya Luther yang lihat ini apa Torah and gospel itu hitam putih gitu. Old Testament, New Testament ya. Di dalam Old Testament itu sudah ada gospel. Misalnya saya even waktu sudah baca Dekalog itu sebelum diberikan, kan ada pengumuman announcement, akulah Tuhan yang membebaskan engkau keluar dari Mesir. Itu kan Injil, saya. Itu kan message of grace kan ya. Setelah grace baru bicara tentang ini apa tuntutan Torah gitu kan. Nangkep saya? Kan pengumuman akulah yang membebaskan engkau dari ini kan bicara keselamatan dulu berarti gitu. Baru setelah itu ngomong Torah gitu. Jadi kalau sudah even di dalam Dekalog pun ini sudah paling sempit gitu ya. Torah dalam yang paling sempit. Itu pun ada Injil di situ gitu. Kalau sudah baca, bukan cuma perintah-perintah yang tuntut. Tapi sudah ada Injil. So poinnya, ini ada orang yang waktu Torah observe orang seperti ini ya, dia tahu dia bergantung ini ya, apa dengan God's mercy. Ya, ada Mazmur 51, ya kan? Ada Mazmur 51, Mazmur pengakuan dosa. Ini Torah observance yang gak berbenturan dengan ini. Karena still termasuk faith gitu. Cuma of course di sini kristologi belum jelas lah of course gitu ya, tapi ini sebenarnya tipologinya kan menunjuk pada Kristus gitu ya. Nah, di sisi yang lain ada orang Torah observance akhirnya masuk kepada kecongkaan, boasting ya. Rasa apa saya? Lalu pride, sombong, apalagi saya, apa self righteous, termasuk juga work righteous, saudara bisa ini apa? Ini orang-orang yang ngawur gitu. Mereka rasa mereka bisa completely obeying the law dan sebagainya ya. Torah observance kayak begini. Ini orang-orang yang nggak mungkin selamat gitu. Karena mereka nggak understand Torah gitu. Dan juga strictly speaking mereka nggak doing Torah secara benar gitu. Nah, tafsiran kayak Bultmann ini berbahaya gitu ya. Again, ada kemiripan dengan tafsiran ini dengan banyak ini ya, orang-orang evangelicals yang melihat melakukan Torah itu sendiri sudah sebagai sesuatu yang jahat dan bentur dengan iman gitu. Itu tafsiran yang nggak ada di Paulus sebetulnya gitu. Dan membawa kepada gambaran kekristenan yang tanpa hukum ya, yang jadi antinomianistik istilahnya gitu ya. Celebrating grace, faith alone gitu ya. Istilah faith alone-nya itu dianggap without Torah. Paulus nggak bilang without Torah ya. Paulus bilang without the works of Torah. Sekali lagi ya. Paulus nggak pernah bilang without Torah. Yang dia bilang adalah without the works of Torah. Memang dia pakai istilah Torah itu ini tadi kita bilang ya sangat-sangat negatif. Tapi itu karena pernyataannya one-sided karena dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang let's say ada kecenderungan legalis gitu. Jadi dia seperti kayak nggak melakukan diferensiasi seolah-olah yang dicoret itu ini gitu, Torah observance. Tapi bukan itu maksudnya, yang dicoret itu ini loh sebetulnya. Nah, maksudnya poin ini ya. Sudah bisa ngikutin saya nggak ya? Bukan melakukan Torah yang salah, tapi melakukan Torah dengan kayak begini yang persoalan. Pride, boasting, dan sebagainya. Sudah pernah baca ini kan cerita rich ruler, saya juga pernah pakai ini ya, ilustrasi rich ruler itu loh, yang datang kepada Yesus. Dia tanya apa, Tuhan, guru yang baik dan sebagainya gitu ya.
Apa yang harus kulakukan supaya aku boleh beroleh hidup yang kekal, inherit the eternal life gitu kan ya. Terus Yesus jawab apa? Kita baca aja Lukas 18 ini. Soalnya kira-kira Lukas 18 ya. Coba saudara baca Lukas 18. Ayat 18 ya. Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Yesus sebelumnya ada bilang, why do you call me good? Dan sebenarnya no one is good except God alone gitu kan ya. Terus ayat 20 terus ya. You know the commandments. Yesus menunjuk kemana? Torah kan? Betul kan? You know the commandments. Jadi maksudnya apa saya? Ini ya, kadang-kadang orang evangelical kan tafsir kayak begini. Eternal life kok what must I do gitu kan ya. Eternal life itu bukan urusan I do. Eternal life itu urusan I believe. It's faith alone gitu kan ya, bukan I do. Itu bukan profilnya Lukas ya, bukan. Itu bukan Lukas itu, pasti bukan Lukas ya. Karena Lukas gak ada isu sama I do di situ, gak ada isu dengan itu. So, I do gak pernah dibenturkan dengan I believe di dalam Lukas itu. Instead, Yesus sendiri malah referring to the commandments gitu loh. Ini affirming Leviticus 18 ayat 5. Sekali lagi ya. Kamu melakukan Torah, kamu hidup, betul kan ya? Sekali lagi kan, Leviticus itu 18 ayat 5. Doing apa? Atau keeping Torah, lalu you shall live gitu kan ya. Nah sekarang rich ruler ini tanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku hidup? Ya Torah toh, memang Torah kan. Leviticus 18 ayat 5 bilang seperti itu. Makanya Yesus juga bilang tentang Torah, you know the commandments, do not commit adultery, do not murder dan sebagainya. Sekarang saya tanya ya, waktu Yesus ngomong kalimat ini, is it a rhetorical concession? Maksudnya jebakan Batman gitu ya. Ini dijebak gitu, coba testing ya. Kira-kira dia mau cari jalan keselamatan melalui Torah atau enggak gitu. Maksudnya tafsiran ini atau sincerely spoken gitu. Agak bingung ya. Gimana? Sincerely spoken atau Yesus ngejebak di sini? Mau ngejebak, coba lihat aja ya. Kira-kira dia ini enggak rasa bisa melakukan atau enggak gitu. Jebak aja gitu. Ternyata benar dia terjebak. Dan akhirnya dia, saya sudah kept from my youth. Nah kan salah kan ya. Padahal jalannya harus melalui faith alone gitu misalnya kan ya. Tapi saudara nggak baca faith sama sekali di sini. Sampai akhir nggak ada pembicaraan tentang faith di sini. It's not about faith di dalam bagian ini. Lalu kalau gini, apakah Lukas dibentur sama Galatia? Tidak juga saya. Jadi isunya itu bukan tentang pertentangan nggak boleh melakukan Torah. Karena Yesus sendiri menunjuk kepada Torah, do not commit murder dan sebagainya. Persoalannya, terus dia jawab, all this I have kept from my youth. All this I have kept from my youth. Memang kalimat all this ini agak ambigu saya. Menurut saudara, all this ini menunjuk kemana? All this I have kept from my youth. Yesus ngomong apa sih? Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother. Gitu kan ya. Ini berapa? 5 kan ya. Dekaloh kan ada 10 gitu kan ya. Yesus bilang 5. Terus dia bilang, all this I have kept from my youth. All this kemungkinan pertama ya. Bisa menunjuk kepada 5 ini gitu. Mungkin saja dong dia benar-benar gak pernah murder, gak pernah steal, gak pernah adultery dan sebagainya. Mungkin dong. Atau menurut saudara dia bohong. Alkitab gak pernah bilang dia bohong loh di sini. Yesus pun juga gak bilang dia bohong. Ya. Jadi kita boleh assume dia gak bohong di sini. Let's say all this menunjuk kepada 5 ini kan ya. Tapi kan baru 5 kan ya. Masih kurang 5 kan ya, betul kan ya? Terus Yesus bilang, one thing you still lack. Luar biasa loh saya ini. Yesus gak bilang 5 things you still lack. No, one thing. One thing you still lack gitu. Dia gak bilang 5 things Yesus. Dia bilang one thing, satu saja. Nah kalau saudara baca persoalannya dia di mana sih sebenarnya? Waktu Yesus bilang, sell all that you have and distribute to the poor. You will have treasure in heaven. Lalu terus, when he heard these things, he became very sad. For he was extremely rich. Persoalannya dia di mana? Gimana? Iya di hartanya gitu. Tapi persoalannya dia, Yesus bilang one thing you still lack. Itu apa sih sebetulnya? That one thing itu apa? Sekali lagi ya, gini ya. Jadi gini saya, rich ruler ditanya kepada Yesus, saya mesti melakukan apa supaya saya hidup? Ya kan? Saya mesti melakukan apa supaya saya hidup? Menurut Leviticus 18 ayat 5, mesti keeping the Torah supaya hidup, betul kan ya? Jadi pertanyaan saya mesti melakukan apa supaya hidup, ini pertanyaan salah nggak? Nggak salah ini. Karena Leviticus 18 juga bilang melakukan, yaitu melakukan apa? Torah. Maka waktu Yesus jawab, dia bilang apa? Ya melakukan Torah toh. Tambah Yesus diditilin, Yesus nggak ngomong 10 saya emang, Yesus ngomong 5 kan ya.
Tapi itu kan basically doing the Torah kan ya. Jadi Yesus mengatakan, kamu melakukan ini, 5, do not, apa yang tertulis, do not. Dia bilang, saya sudah selesai, semuanya itu sudah melakukan. Gitu. Let's say kita anggap all this-nya 5 itu. Terus Tuhan Yesus bilang, masih ada 1 lagi gitu. Mestinya ada 5 gitu kan ya. Tapi Yesus bilang ada 1 gitu. Let's say 4 yang lain dia juga dianggap lulus sama Yesus. Kira-kira gitu kan saya. Nangkep gak sih? Saya mulai. Atau all this dia bisa, ini tafsiran kemungkinan 2 ya. All this itu dia mungkin setelah dengar 5, oh saya sudah tahu lanjutannya. All this ya, 10-10-nya gitu ya. All this, maksudnya 5 itu pars pro toto maksudnya. Apa sebagian untuk mewakili keseluruhan gitu. 5 dia bilang, all this semuanya saya juga sudah melakukan. Nah sekarang Yesus cek, betul ya sudah melakukan. Kamu sebenarnya masih kurang 1, yaitu apa gitu. Kita pada perspektif dekalog, menurut saudara di mana itu persoalannya? Exactly, hukum pertama kan, itu hukum pertama aja juga gak bisa jalan kok gitu, yaitu apa? You ada idolatry dalam hidupmu gitu. Idolatry itu namanya uang. Ada idolatry di sini, itu hukum pertama loh, yang gak disebutkan, 5 ini gak termasuk itu kan. Nah ini kalau saudara mau bilang Yesus ada sedikit, itu boleh lah ditafsir kayak gitu ya. Tapi perkataan waktu Yesus bawa kepada Torah, itu benar-benar sincere bawa kayak begitu tuh sincere. Dan definitely di dalam Lukan theological profile itu harus dibaca sincere saya. Tapi kalau Luther bacanya lain lah, of course itu. Luther bacanya ini cuma untuk ngetes apakah dia itu mau cari jalan iman atau jalan melakukan Torah. Sampai akhir saya itu ini di-affirm bahwa orang itu will live, shall live karena melakukan Torah. Orang ini gagal karena nggak melakukan Torah saya. Namely hukum yang pertama yang dia luput gitu. Itu jual segala sesuatu, itu kan dia berarti keeping the Torah, especially hukum pertama kan, itu yang dia nggak bisa lakukan. Makanya dia nggak live, nangkep poin ini. Bukan Yesus mau bawa kepada kategori faith gitu, lu mesti tahu ya, itu keselamatan tuh bukan karena melakukan Torah, tapi semata-mata kasih karunia dan sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola Christus dan soli Deo gloria gitu misalnya ya. Sorry agak sedikit sinis di sini. Ini bulan Oktober, bukan itu bukan gitu, bukan kesana tafsirannya. Tapi Yesus mau affirm Leviticus 18 ayat 5. Melakukan Torah, and yet kamu gak melakukan. Kalau melakukan 5 tok, gak bisa dong. Kamu harus melakukan semua. Nah itu kan prinsip firman Tuhan. Kalau kita gak melakukan, kita keliru, mesti melakukan semua. Nah, dan dia gak mau melakukan yang ini, yang ke pertama itu. Jadi persoalannya di mana Di sini dia Torah observance-nya itu kayak begini. Dia jatuh ke dalam dosa, boasting, pride, dan sebagainya. Oh, this I have kept from my youth. Coba sudah lihat. Boasting, pride, dan sebagainya. Dia bukan penghayatan Torah yang sini, rasa diri gak mampu, ya Tuhan tolonglah aku yang aku percaya, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya. Ini kan ya sebenarnya kan ya. Tolonglah aku Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya, berarti dia depend on God's mercy kan. God's forgiveness. Faith-nya pun dia gak sempurna. Dia bergantung kepada faithfulness of God dan sebagainya, dan seterusnya. Ini tapi rich ruler itu jatuhnya ke sini. Jadi sekali lagi bukan Torah observance in itself yang salah, bukan gitu. Tapi penghayatan Torah observance yang ke sini yang salah. Itu yang dimaksud Paulus dengan works of the law. Oke? Karena orang yang melakukan works of the law di sini tanpa iman will be this kind of alternative gitu. Legalisme lah, sederhananya ya legalisme gitu. Orang yang melakukan karena duty, karena keharusan ya, bukan karena out of love dan sebagainya. Kalau di sini rich ruler ini cintanya bukan kepada Tuhan, tapi cintanya kepada uang gitu kan ya. Jadi cinta kepada uang lebih besar daripada cintanya kepada Tuhan, makanya dia nggak bisa melakukan Torah joyfully. Pakai bahasa Mazmur 1 dia nggak ada delight untuk melakukan Torah gitu. Whereas orang harusnya ada delight kan ya. Joyfully gitu, saya pakai harusnya tanda kutip di sini, harus jangan dimengerti sebagai duty lagi ya. Karena in delight kan Mazmur 1 itu kan ya, yang kesukaannya adalah merenungkan Torah, melakukan Torah gitu. Jadi waktu Paulus bicara tentang works of the law dikontraskan dengan faith, itu bukan seperti yang dimengerti oleh banyak let's say orang evangelical gitu ya. Seperti kalau orang melakukan Torah itu sudah otomatis jadi faithless gitu, jadi berbenturan dengan iman, bukan gitu, bukan. Tapi melakukan Torah dengan spirit tanpa iman, dibawa kuk Torah, bukan dibawa kasih karunia. Itu yang jadi persoalan gitu di dalam kekristenan. Orang-orang Kristen legalis lah maksudnya.
yang insist tentang circumcision dan sebagainya. Oh, James Dunn ya, salah satu wakil tentang tafsiran ini ya, NPP kita nggak harus setuju semuanya, tapi bukan berarti semuanya salah ya gitu. New Perspective on Paul maksudnya. Dia mengatakan orang Jews ini pakai circumcision itu seperti kayak national identity marker gitu. Identity marker. Jadi ini kan being Jewish ya. Itu ada identity marker. Marker sudah tahu, bukan marker ini ya maksudnya, tapi penanda, tanda gitu. Tandanya yaitu kamu circumcised gitu. Nangkep nggak? Istilah identity marker. Identity-nya being Jewish. Kamu mau join Jewish, kamu disebut ini dalam komunitas Jewish. Kamu mesti ada markernya. Markernya itu apa? Tandanya yaitu circumcision. Jadi mereka boasting dengan ini ya, Torah mereka, ya ini works of the law gitu. Orang yang mau masuk diselamatkan, masuk di dalam komunitas people of God harus melewati identity marker ini. Dalam hal ini mereka jatuh ke dalam ini. Dosa eksklusivisme, boasting, pride, dan seterusnya ya. Kita mesti hati-hati loh saya dengan gambaran ini. Jangan-jangan kita reform juga punya identity markersnya, orang lain susah masuk ke dalam gitu. Yang bikin kita nggak bisa inklusif akhirnya gitu. Karena kita punya certain identity marker. What is our identity marker kira-kira? Apa sih? 5 points, kalau 4,5 masih belum gitu ya. It's kind of identity marker perhaps gitu. Nggak tahu apa sih. Apa kira-kira? Orang tempat lain bisa ada identity marker, nah misalnya bisa glossolalia. That's kind of identity marker kan. Kalau lu nggak bisa itu, you don't belong to that community. Gak ada yang kebal di sini. Kita mungkin juga ada identity markernya sendiri loh kalau kita nggak hati-hati, sehingga kita mirip lagi, jatuh lagi ke dalam persoalan ini, works of the law namanya, as identity marker, yang bikin kita nggak bisa inklusif akhirnya. Orang Farisi definitely mereka punya identity marker. Mereka nggak makan, nggak minum sama orang-orang ini, itu kan identity marker. Kita orang kudus, nggak orang saleh, nggak duduk makan bersama dengan ini. Jadi mirip sekte ya akhirnya gitu. Jadi mirip sekte gitu. Yang lebih bikin kita mirip jadi orang-orang ini daripada Paulus gitu. Lebih mirip orang-orang ini daripada Paulus. Masih relevan loh saya sampai sekarang pembicaraan ini gitu. Ini bukan cuma tentang Injil. Injil itu apa maksudnya gitu. Injil itu ini sebenarnya yang kita ngomong ini tadi. Gak ada identity markers harusnya gitu. Kan kita bilang grace alone. Jadi jangan bikin identity markers dong. Keanggotaan gereja dan sebagainya dan seterusnya gitu. Bisa macam-macam lah, itu listnya bisa panjang sekali kalau kita mau susun gitu. Intinya sama, kita berada di dalam kesulitan yang sama gitu. Ada pertanyaan dulu nggak dari saudara di sini sebelum saya lanjutin? Ya, Pak. Identity marker apa selalu konotasi negatif, Pak? Di dalam kasus ini sih iya gitu. Identity marker, maksudnya gini loh. Kalau dia di dalam Old Testament itu juga sebenarnya penetapan Tuhan kan ya. Maksudnya orang tuh masuk ke dalam covenantal relationship ya. Itu yang Gentiles, kan memang mesti disunat, betul kan itu kan, kaum proselit dan sebagainya, masuk ke sana, itu God-fearer dan sebagainya, kan memang lewat sunat gitu. Ya, orang-orang yang non-Israel, itu penetapan Tuhan, jadi dalam hal ini Old Testament, nggak harus negatif. Tapi menurut resepsi yang salah, again ini ya, terus jadi national pride gitu, jadi semacam national pride, kita ini God's chosen people, lihat kita ada Torah, lu nggak ada Torah. Kita mah dari kecil sudah umur 8 hari sudah langsung disunat. Lu kan mesti susah-susah disunat ini sudah agak gede masih disunat lagi gitu kan ya. Kapok lu agak sakit sedikit dan sebagainya. Kita mah enggak dari kecil sudah biasa itu sudah kita punya ini, kita punya culture gitu lah kira-kira. Mulai boosting itu. Ini dari childhood kita sudah disunat. Lu sekarang baru mesti disunat. Ayo disunat gini. Kalau nggak disunat nggak bisa masuk di dalam covenantal relationship dan mulai jadi ada national pride di situ gitu. Oh bukan dong, itu totally different context itu maksudnya ya. Kalau isunya tentang eksklusivitas, Yesus bergaul dengan orang berdosa gitu kan ya. Yesus terang kan ya, dia bergaul dengan orang berdosa, dia embrace orang berdosa. Akhirnya orang berdosa itu di embrace, dipeluk sampai mereka transform, bisa hidup sebagai anak-anak terang juga. Ya itulah story itu yang harusnya kita lakukan gitu. Kalau kita gambarannya ini ya, pemisahan terang gelap kayak gitu, ntar kita jadi ghetto loh, jadi apa? Jadi orang Kristen yang nggak menginjili kayak gitu. Orang yang perlu diinjili kan di dalam kegelapan ya gitu. Injili aja juga enggak gitu, karena kita juga, ini ekstrim ya, pasti ekstrim ya gitu.
Waktu kita menginjili kan berarti kita tahu nggak diayati kayak gitu kan, maksudnya perpisahan antara gelap dan terang bukan itu kan maksudnya gitu. Bukan saya nggak mau ngomong sama mereka, bukan saya nggak mau makan bareng sama mereka, bukan itu kan memang ini poinnya. Tapi di dalam arti bahwa saya nggak bisa menghidupi prinsip-prinsip kehidupan di dalam kegelapan gitu. Itu nggak mungkin, nggak compatible to us. Ya ini betul lah gitu. Yesus juga nggak pernah melacur sih waktu dia bergaul sama pelacur kan, dia sendiri nggak melacur. Maksudnya still di dalam hal ini dia nggak kebawa di dalam cara hidup mereka gitu. Saya bicara tentang eksklusivisme yang keliru di sini maksudnya gitu, bukan kita jadi ini ya, nggak ada perbedaan standar lagi, bukan itu pasti maksudnya. Ya, ada lagi yang lain? Kalau yang Paulus itu kan dibangun, dia bilang pertamanya kan nggak boleh, disunat tuh boleh dan tidak, terus dia bilang akhirnya nggak boleh. Ya. Nah itu semacam kalau yang Pak Billy juga sering ini, teologi yang dibangun dalam ketakutan, bukan cuma kalau kita mau kritik. Enggak sih, karena enggak, kita nggak bisa bilang kayak gitu, enggak sih. Nggak mungkin sih, ini firman Tuhan gitu ya, pasti gitu kan ya. Tapi di dalam pengertian itu konteks sensitif answer untuk akut problem yang terjadi di sana. Gitu. Saya suka kali ilustrasi kayak gini ya. Misalnya, anggap ini contoh ya. Saya berhadapan sama kamu ini orangnya very hardworking gitu ya. Belajar tuh sampai satu hari mungkin 17 jam gitu misalnya ya. Dan waktu saya ketemu kamu gitu ya, misalnya kamu anak saya gitu, saya nggak akan bilang study hard. Iya kan, gak konteks sensitif kan ngomong kayak gini. Study hard itu bukan kalimat yang salah loh. Please study hard, ini bukan kalimat salah kan ya. Betul kan? Memang orang harus study hard kan. Tapi karena saya ketemu kamu yang sudah study hard, kalau mau study hard ini jadi kacau gitu. Ntar kamu bunuh diri lagi, sudah study hard, disuruh study hard lagi. Akhirnya, aduh ini gak ada penerimaan di dalam itu, sudah study hard masih kurang juga, akhirnya bunuh diri gitu kan ya. Kalau saya berhadapan sama kamu orang yang study hard, saya mungkin bilang take a rest. Lu ngasuh, tidur baik-baik gitu. Ya, karena kamu study too hard. That's the case with the Galatia gitu, maksudnya. Faith. Kamu terlalu rules of the law, jadi faith gitu, ditarik ke sana. Sebaliknya, kalau saya berhadapan sama kamu, misalnya kamu orangnya itu luar biasa males gitu kan ya. Kalimat study hard itu sangat-sangat cocok. Kalau saya bilang take a rest, mati gitu, maksudnya kamu benar-benar jadi orang gagal total gitu. Sudah nggak belajar disuruh take a rest lagi gitu. Itu kalimat yang gak cocok untuk orang yang males gitu maksudnya. Tapi untuk orang yang males saya bilang study hard. Itu will be Matius gitu ya. Siapa yang masuk ke dalam kerajaan, yang doing the will of God. Karena konteksnya orang-orang lawless, orang-orang males. Di sini nih konteksnya orang-orang legalis, jadi dia bilang faith gitu. Dia nggak bilang doing the will of God. Maksudnya Paulus nggak bilang keeping the law. Celaka ngomong keeping the law di sini gitu. Orang berhadapannya sama orang-orang legalis gitu. Setuju, saya setuju gitu. Itu konteksnya sangat-sangat justified. The question is, kita hari ini gimana gitu loh. Itu loh poinnya. Are we facing the same legalistic people gitu? Kalau iya, then okay, justified, fully justified. Seperti Luther, seperti Paulus in case of Galatians gitu ya. Tapi persoalannya kayaknya nggak selalu kali ya gitu. Nggak selalu loh kita berhadapan dengan orang work righteousness gitu. Kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang lawless juga gitu. Orang-orang yang anti hukum. Joel Osteen, hyper grace dan sebagainya. Itu very much alive. Terus kita bicara grace alone. Ya neraka lah mereka gitu. Orang mereka hyper grace kita bilang grace alone gitu. Itu sangat gak konteks sensitif ngomong kayak gini. Kita mesti ngomong a lot about hukum Taurat di sini sama mereka. Tentang obedience. Tentang keeping the law gitu. Karena berhadapan sama orang-orang yang hyper grace. So konteks sensitif ini gitu maksudnya ya, di dalam teologi gitu sangat-sangat penting. Ada lagi nggak soal yang lain? Ya nggak apa-apa. Ntar gantian ya. Gimana Bu? Taurat kan waktu Musa kan? Iya Musa diberikan Taurat betul. Terus gimana dengan orang-orang yang sebelum Musa? Nah itu kalau sudah baca di dalam Galatia itu kan isisnya Paulus kan bilang promise itu mendahului Torah gitu. Itu dia gimana caranya bikin Torah itu sebetulnya secondary. Jadi bagi Paulus, faith itu faith in the promise of God. Promise, Abraham itu diberikan promise. Dan promise ini mendahului Torah gitu. Kamu boasting tentang Torah. Kamu mesti ingat ya, Abraham itu terima promise itu 430 tahun sebelum Torah gitu. And therefore, ini ada precedence, ada priority of promise itu yang mendahului Torah gitu. Torah itu baru di-added di dalam konsep Galatia.
Itu karena ada transgression, makanya diberikan Torah gitu. Karena kamu suka, ibaratnya kamu ndablek sih soalnya gitu kan ya. Jadi dikasih banyak aturan gitu sama Tuhan. Karena kamu terlalu liar, terlalu ndablek, maka diberikan Torah gitu. Torah itu belongs to the realm of transgression, kalau katanya Galatia. Ntar di Roma ada sedikit perubahan ini ya, perubahan apa itu? Development of concept. Lihatnya lebih positif gitu, karena di Roma nggak ada audience kayak di Galatia gitu, yang boasting tentang Torah gitu. Jadi orang-orang sebelum Musa itu hidup dari promise. Ini juga yang mau ditekankan Paulus di dalam Galatia. Orang Kristen ya beriman kepada janji yang diberikan Allah gitu, bukan dengan works of the law, bukan gitu. Ya. Maksudnya di dalam pengertian ini loh. Memang ada kesan seolah-olah Paulus mau exclude ini juga gitu. The whole Torah of servants kayaknya semua di-neglect. Sebenarnya kita nggak bisa baca kayak gitu. Yang mau di-neglect itu sebenarnya ini gitu. Bukan di-neglect ya, di-exclude maksudnya apa. Yang mau dibuang itu sebetulnya ini. Ini nggak pernah perlu di-exclude. Karena orang-orang perjanjian lama itu observance of Torah kan. Mereka itu Daud, Yesaya, Yeremia, semuanya ya, Yosia dan sebagainya. Tapi mereka mengerti juga. Bukan di dalam pengertian tanpa faith, tanpa forgiveness, tanpa sacrifice, tanpa mercy. Bukan itu, ini termasuk Torah juga kan. Termasuk humility di sini ya, kerendahan hati. Maksudnya lawan katanya pride and boasting gitu. Ini termasuk Torah di situ. Jadi orang di dalam perjanjian lama yang betul observing Torah itu still under the perspective of grace. Bukan tanpa gratia dan certainly juga ini ya, di dalam pengertian faith ini. Mereka beriman gitu. Ya, betul, benar. Ibrani 11 ngomong kayak gitu ya, benar. Faith kan itu tetap ya, promise of God. Meskipun mereka nggak terima selama di dunia. Ya benar. Intinya mereka bebas dari so-called work righteousness and self-righteousness, itu mereka bebas gitu. Orang-orang yang benar ya, observing. Tapi memang kalau sudah baca Galatia seolah-olah Paulus juga mau menggugurkan semua kemungkinan itu. Itu bukan itu maksudnya. Karena kalau kita baca gitu, ntar kita masuk ke dalam ini ya Pak, ajaran antinomianistik alias itu hypergrace itu tadi. Gitu. Maksudnya konsep yang sangat bahaya sebetulnya di dalam kekristenan. Bukan kebetulan saya ajaran hypergrace itu kayaknya lebih subur di protestantisme daripada di katolisisme gitu. Lebih nggak ada tempatnya di sana. Orang Joel Osteen kan bukan Katolik ya. Somehow kan Kristen gitu ya. Tanda kutip besar sekali lah ini apa. Maksudnya bertumbuhnya di dalam Kristen gitu. Orang-orang antinomianis itu. Karena memang di dalam sistem teologi kita kalau kita ngelihatnya salah, kita seperti kayak seolah-olah nggak ada tempat untuk the law gitu. Fruit of the Spirit kan tempatnya di situ juga kan. It is the fruit of the Spirit gitu kan ya. Bukan karena kita yang bisa menghasilkan itu, tapi karena Roh Kudus gitu. Makanya disebut fruit of the Spirit gitu. Sebagai semacam kalau sudah mau pakai istilah itu nggak muncul istilah ini ya, tapi secara konsep ya itu the new law, the real law itu di situ gitu sebetulnya gitu. Fruit of the Spirit gitu. As a new law, ya. Sekali lagi menyatakan bahwa Paulus nggak against law di dalam pengertian any kind of law. Pokoknya dia mau babat habis. Dia mempersoalkan law yang dimengerti sebagai ini national identity markers oleh orang-orang ini. Jews ya, memaksa circumcision itu, words of the law dalam pengertian itu. Tuhan kami bersyukur untuk berkat Tuhan dan kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kami dan kami boleh terus diberkati oleh Tuhan di dalam ketaatan kami. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus sehingga kami bisa memiliki kerelaan bahkan kebahagiaan ketika kami taat kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.